Halo guys, welcome back to my channel lagi. Terima kasih sudah mengklik tombol ini. Yang belum mengklik, silahkan klik tombol merah yang ada di bawah. Ketikkan notifikasinya supaya video baru masuk ke beranda Anda. Dan untuk sudah berlangganan, kami ucapkan terima kasih, banyak rezeki. Semoga kita sering berjumpa kembali. Oke, kali ini narasumber kita sangat spesial, yaitu Rezeki Tambun atau panggilannya Jaki atau Jeki atau Tambun atau siapapun atau bro atau bre, pokoknya terserah. Beliau asal dari kota Sumatera Utara, tapi besar dan berkarir di luar Pulau Sumatera. Kenapa bisa diundang? Karena beliau ini inspirator. Selain dia bekerja di salah satu perusahaan plat merah, dia juga sebagai pengusaha, juga sebagai ketua di organisasi. Jadi beliau ini memang merangkap semua jabatan-jabatan penting. Beliau juga kuliah di salah satu universitas ternama di Indonesia. Apa itu universitasnya? UGM. Kita tahu bagaimana cara masuk di UGM, mendapatkan nilai di UGM itu sangat-sangat sulit sekali. Oke Pak, bisa dikenalkan mungkin ya lebih jelasnya? Bisa Pak dikenalkan? Oke, terima kasih Pak Edo atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jeki, seperti sudah disampaikan tadi dari Pak Edo ya. Iya. Kenapa saya bisa masuk kuliah di UGM? Sebenarnya awalnya itu saya ini sih mau mengambil Undip. Mau ngambil Undip, Universitas di Ponorogo ya Pak? Iya. Mau ngambil teknik di Ponorogo. Oke. Namun pada saat saya di rumah, saya cerita itu sama nenek saya. Sama neneknya. Nah tiba-tiba ditanya itu, kamu mau kuliah di mana? Tanya gitu kan. Neneknya di mana Pak? Di Medan atau di Medan? Oh, di Medan. Di Medan. Terus saya bilang itu, teknik elektronik. Nah dengan spontan nenek saya jawab gini, Undipnya gitu, kayak seakan-akan merendahkan. Oh, seakan-akan Undipnya gitu ya. Padahal kayaknya setahu saya nenek saya nggak tahu itu di mana Undip. Nggak tahu di mana itu Undip. Iya. Oke. Nah itu terus saya kepikiran dong ya, masa direndahkan gini kan. Berarti kan SMA-nya udah termasuk bagus dulunya, ya harus kalau bisa kuliahnya juga yang agak bagus juga lah. By the way, sebelum masuk ke situ Bapak tamat kuliah tahun? Tamat kuliah. Tamat dari kuliah tahun? 2016. 2016, sekarang 2021, berarti sekitar hampir kurang lebih 5 tahun. Bapak, oke lanjut. Jadi pengennya kuliah juga yang bagus gitu lah. Kuliahnya juga yang bagus. Nah, pasti semua orang pengennya gitu kan, yang bagus juga. Nah, gara-gara itu kepikiran juga apa ya yang lebih tinggi dari Undip gitu ya. Yang lebih tinggi daripada Undip. Nah, yang lebih tinggi dalam bentuk passing grade pada saat itu. Pada saat itu ya. Nah, mungkin ada beberapa banyak sih pilihan, cuman karena kebetulan kakak saya juga lagi kuliah di Jogja, saya pilih UGM. Pilih UGM. UGM ini pilihan pertama atau pilihan kedua? Atau kan itu Bapak kalau saya ingat saya itu IPC atau IP. Iya. Apa tuh pokoknya ada dua tuh. Nah, ya? itu awalnya kan saya pilih yang pertama itu Elektro UGM itu pilihan pertama, Elektro Undip itu pilihan kedua. Pilihan kedua. Nah, karena kedua pilihan ini adanya di wilayah 2 dan saya berasal dari wilayah 1, secara tidak langsung saya harus memilih satu untuk di wilayah 1. Satu untuk di wilayah 1 berarti wilayah Sumatera. Ya, di wilayah Sumatera atau Jakarta. Wilayah Sumatera atau Jakarta. Gara-gara itu makanya saya buat jadi IPC. IPC. Jadi IPC itu 2 IPA, 1 IPS ya. 1 IPS. Nah, pilihan ketiga saya ini yang berada di wilayah 1. Wilayah 1 itu universitas apa, Pak? Di manajemen UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Ya. Oke, manajemen UNJ ya. Nah, itu ya udah saya belajar. Memang ini sih pas di awal-awal kan itu biasanya kan dari tiap bimbingan ini. Oh, Bapak berarti SMA juga Bapak ikut bimbel ya berarti? Ya, ada bimbingan bimbel juga kan. Nah, biasanya ini selalu lolos sih. Kalau yang elektro gamenya, makanya saya percaya diri. Oh, berarti sebelum masuk ke tes realnya Bapak itu ada simulasi berarti ya? Ya, ada simulasi untuk skor nilainya itu. Oke. Terus lolos. Nah, di simulasi terakhir sebenarnya saya pengen coba pilih FTMD ITB. FTMB ITB Fakultas Teknik apa tuh? Fakultas Teknik Mesin dan apa itu ya? B-nya FTMD ya, Fakultas Teknik Mesin. Nah itulah. Nanti koreksi ya. Iya, koreksi kalau salah ya. Soalnya kan kelas-kelas tinggi semua soalnya. Nah, terus cuma pas simulasi terakhir saya telat. Nah, jadinya ya nggak tercapai dong. Nggak tercapai. Bahkan elektro UGM aja nggak tercapai. Makanya ya udahlah, kembali ke simulasi sebelumnya. Ya. Simulasi untuk mengambil UGM. UGM. Makanya pada saat di ujian dulu SBMPTN ya. SBMPTN ya. Yang ujian tulis. SNMPTN. Oh, SNMPTN ya kalau zaman-zaman kita dulu ya. Ujian tulisnya saya pilih itu Elektro UGM, Elektro Undip sama manajemen UNJ.
3 pilihan itu. Tiga pilihan Oke, itu. sekali coba langsung gol. Sekali coba, ya puji Tuhan langsung diterima. Cuman memang sebelum pengumuman itu sebenarnya ada sedikit drama juga sih sebenarnya. Dramanya di Karena memang di biaya, bukan? Bukan. Karena di seminggu terakhir sebelum pengumuman saya ketiduran terus nggak jadi gereja. Oh, jadi tidak gereja. Gara-gara saya nggak gereja, jadi kayak apa ya? Merasa bersalah, merasa berdosa. Nggak damai sejahtera Nggak dan damai. semakin ragu bakal masuk gitu loh. Oh, semakin ragu masuk nggak nih, masuknya nih karena saya nggak gereja masuknya. Iya. Gitu. Berarti Bapak kuat ya imannya ya? Ya kalau kuat sih mungkin ya sedang-sedang lah ya. Oh iya iya. Nah, itu. Boleh. Gara-gara ketakutan itu, terus nggak tahu sih dari mana itu ada ilham lah. Disuruh kayak baca Alkitab lah, ya udah. Ada salah satu pasal lah di Alkitab yang saya baca selama seminggu terakhir itu. Nah, pada saat saya baca itu, tiba-tiba itu udah seminggu terakhir, udah hari di pengumumannya. Saya bukannya mau ngecek hasilnya, tapi yang saya lakukan adalah membaca Alkitab yang tadi itu. Membaca Alkitab itu, Bapak Jadi, belum melihat pengumumannya. Belum melihat pengumumannya. Oke, Jadi saya oke. saya selesaikan dulu. Kalau nggak salah itu ada 26 pasal itu. 26 pasal Bapak baca dalam 1 minggu. Iya. Nah itu jadi pasal yang terakhir ini aku baca. Nah itu tiba-tiba setelah selesai aku baca, orang di rumah nelpon itu. Oh, jadi orang di rumah yang lihat pengumuman Bapak. Iya. Nomor ujiannya, nomor tesnya Bapak kasih ke orang rumah gitu. Atau Iya, ada mereka- masuk di koran kan kayak ada- nama-nama ada lulus? kartunya juga kan. Oh, ada kartunya juga. Berarti Ada mereka kartunya. ngecek gitu. Bisa Oke. dicek. Nah Itu Bapak posisi sekarang ada di daerah Sumatera Utara atau di daerah Jogja sekarang tinggalnya? yang kemarin. Yang setelah ujian itu Bapak stay di mana? Oh Jogja kan? setelah ujian itu kan rencana mau mengikuti SIMAK UI. Oh, berarti ngambil ujian lain lagi. Iya. Oke. Nah itu lagi stay di kota Medannya. Stay di Kota Medan. Berarti Bapak selalu tetap ujiannya di daerah Kota Medan. Iya rencananya Oke. gitu untuk yang SIMAK UI. Nah itu cuma gara-gara tiba-tiba sudah ditelepon dan dibilang diterima, wih langsung senang banget dong ya. Iya, Barangnya, senang banget meskipun di awal Nggak yakin ya? nggak yakin lah ya kan. Nggak yakin ya. Ternyata masih inilah. Jadi Bapak lulus sekali percobaan, tidak ada nganggur selama tamat sekolah SMA. Iya sekali coba. Sekali coba langsung gol di UGM. Wow, berarti IQ-nya memang benar-benar pintar ya. Karena kan orang-orang itu kan yang apalagi universitas-universitas ternama kan kita bisa bilang itu memang mereka tuh seleksinya kan kuat gitu, nggak hanya pintar tapi juga ada faktor keberuntungannya juga ada, faktor strateginya juga ada. Berarti Bapak memang udah menguasai tips untuk dapat masuk ke situ. Jadi kalau Bapak masuk ke situ saya boleh tahu, Bapak berapa tahun tamat kuliah? Kalau untuk tamat kuliahnya 3 tahun Normal. 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. Wow, luar biasa otak Bapak ini berarti pintar, beda dengan otak saya. Otak saya standar sekali. Baru Pak, kalau Bapak masuk ke situ Bapak berarti jurusan elektro ya? Elektro game. Elektro UGM. Baru masuk biaya kuliah di elektro tuh mahal nggak? Nah kalau pas di angkatan saya itu angkatan 2012. Angkatan 2012. Itu kebetulan Itu belum UKT ya? belum ya, Nah sama itu yang saya angkatan juga terakhir UKT. sebelum UKT. Mm-mm. Angkatan 2012. Nah itu berdasarkan berapa jumlah SKS yang kita ambil. Berapa jumlah SKS yang diambil? Baru di situ dapatlah jumlah uang kuliahnya. Kuliahnya. Oke. Kalau kami dulu itu di UGM, Mm-mm. yang angkatan saya itu 75.000 per SKS. 75.000 per SKS. Ya. Bapak jadi ngambil berapa SKS? Kadang ada yang 20, ada yang 24. Ada yang 20, ada yang 24. Jadi total-totalnya lah, Kita totalnya berapa? ibaratkan lah kalau kita ngambil yang 20 aja 20 dikali 75 itu udah 1,5 juta ya. 1,5 juta Terus itu ada lagi- dibayarnya dalam 6 bulan ya? Iya, per semester kan. per semester. Terus ada lagi uang pembangunan kira-kira 500.000. 500.000. Jadi kalau di total untuk biaya kuliah selama di sana itu per semesternya Per kira-kira semester. hanya 2 jutaan. Hanya 2 jutaan kuliah di UGM, apalagi di Jogja ya. 2012. Mungkin sekarang naik sedikit ya. Sekarang kan sudah sistem UKT. Jadi Kalau biaya tinggal di sana murah mahal? kalau biaya tinggal di sana terhitung murah sih. Apalagi kan saya tinggal bersama dengan saudara saya. Oh, tinggal Jadi, sama saudara ya. Jadi Untuk bisa biaya manage ya. kos atau sewa kos kami bisa bagi dua. Bagi dua ya. Enggak, karena kan kita tahu apalagi Jogja kan kota pelajar ya, kita Ya, bisa bilangnya. betul. Jadi apa-apa serba murah. Jadi sekitar Bapak selama 3 tahun atau 3,5 tahun ya? 4 tahun. Hampir 4 tahun kita bisa bilang itu habis total biaya kuliah, biaya makan, biaya hidup di UGM itu berapa Bapak tahu nggak? Mungkin Kisaran harga. kira-kira kalau per semester berapa ya? Untuk kuliah tadi 2 juta ya. 2 juta, Untuk biaya hidup ya sebenarnya rentang dari 1 sampai 1,5 ya. 1,5. Ya udah kita genapkan kira-kira 1,5 lah. 3,5 Berarti per semester 3,5. kira-kira ada 1,5 kali 6 berarti ada 9 juta. 9 juta Nah tambah itu 2 tuh biaya hidup. Biaya hidup 1,5 ditambah 2 juta udah 11 11 juta. juta. 11 juta kali 6, Dikali 6 66 bukan juta. dikali 4 berarti kan? Kenapa dikali 4? Karena Per semester ya?
8 semester kan? Oh iya, dikali 4 berarti sekitar 44. Berarti sekitar buat aja. Kok dikali 4 kali 8 dong? Ini makanya kali 4. Kali 6 salah, kali 4 salah, kali 8. Pinter sih pinter, tapi kalau itu kan itu oh kali 8 ya. Iya, dikali 8 berarti sekitar 88, habisnya 100 jutaan ya. 88 ditambah uang pembangunan di awal lumayan juga sih. Dulu pas aku masuk ambilnya bayar berapa? 20 juta lah. 20 juta sekali bayar. Sekali bayar di awal itu. 20 Jadi juta, 80 perhitungannya kira-kira ya 110 juta lah. 110, 120 ya. 110 juta. Gaya hidup Bapak mewah atau biasa standar? Kan ada tuh tipe 3 mahasiswa, mewah walaupun nggak punya, biasa-biasa walaupun punya, atau yang memang nggak punya sama sekali yang sedang-sedang saja. Bapak mau gimana? Kalau dulu pas kuliah ya puji Tuhan orang tua ini sih kaya. support. Oh, support Bukan, ya. Ya. Tapi dengar-dengar Bapak juga anak pengusaha ya, bukan ya? Pengusaha kecil-kecilan. Oh, pengusaha kecilan. Jadi kalau dulu ya gaya hidup ya sedang-sedang lah. Sedang-sedangnya gaya hidup. Dibilang susah juga enggak, dibilang kaya juga enggak. Enggak, cuman apa yang diminta ada gitu lah Pak ya. Ya, cuman yang diminta ya disesuaikan dengan apa yang ada. Bapak bermobil dulu kuliah? Dulu naik angkot. Oh, Bapak dulu naik angkot ya. Kalau di Jogja pasti kita pakai motor sih, nggak mungkin. Kayak motor, oh karena susah kendaraannya atau Iya. gimana? Oh jadi Susah memang banget, masing-masing susah. punya motor sendiri ya. Nah jadi Bapak setelah kuliah tadi hampir 4 tahun, biayanya segitu, UGM. Nah Bapak itu kan tujuan sebenarnya kuliah ini Bapak kan mau kerja atau mau kuliah lagi? Apa tujuan Bapak sebenarnya awal untuk kuliah di UGM ini? Ngambil elektro ini? Atau ada target kan saya harus kerja di perusahaan ini karena saya harus ngambil elektro? Atau memang jalani aja lah? Atau memang niatnya memang ke elektro dari awal? Mungkin lebih ke arah jalani aja ya. Pasrah ya berarti ya? Karena memang awalnya kan saya suka matematika, makanya saya pilih Oh, elektro. suka matematika ya. Orang menghindar matematika, Bapak suka Saya matematika suka luar biasa. matematika sama fisika. Suka matematika dan fisika. Nah itu makanya saya pilih elektro. Elektro. Jadi setelah Bapak masuk ke elektro, udah menjalani kuliah di UGM, tamat di UGM. Setelah tamat itu niat Bapak itu kerja atau ngambil S2-nya? Kalau saya sih target langsung kerja sih. Langsung kerja dulu Karena ya. memang dulu kan ada minatan ke arah jadi pengusaha juga ya. Jadi pengusaha Jadi ya. ya tujuan kerja ya pastinya untuk menambah pengalaman sama untuk mencari modal juga ya. Kembali modal juga. Waktu kuliah itu Bapak ada pacaran juga Bapak? Ya ada pacar. Ada pacar Sama juga. dia. Liar atau pacarannya yang biasa-biasa atau pacaran liar? Nggak apa-apa ya kan, kita kan juga tahu selama kuliah itu kan banyak yang Pacaran ada yang kos-kosan liar, kos-kosan Biasa iya pastilah. pacaran biasa, cuman udah coba-coba lah ya Pak ya. Nggak apa-apa juga ya kan teman-teman juga kita mau tahu kan, kadang biasa kan anak kuliah di universitas ternama tuh cupu-cupu enggak, kadang nggak cupu-cupu juga, ada yang liarnya juga. Tapi Bapak ini liar atau enggak? Saya nggak lihat sih. Biasa aja ya? Biasa aja. Oh Bapak biasa aja Cuma ya? kan memang kalau di Jogja itu kan banyak tempat yang bagus lah. Jadi kalau kita nggak menikmati itu, ya kan kalau kita sendiri mungkin kurang bisa lah menikmati. Tapi kalau kita punya teman Diajak atau keliling-keliling teman ya. baik lagi kan, kita bisa lebih gampang lah untuk menikmati Jogja itu ya. Jogja. Bapak makin narkoba juga dulu? Enggak? Kalau narkoba enggak lah. Bapak nggak pakai narkoba ya, bagus lah ya kan. Kadang juga tuh yang mana kuliahan nggak sebut merek ya saya, ada juga yang pakai narkoba, prisek, ada namanya ayam kampus. Tapi Bapak ini kayaknya orang-orang yang alim ya. Tapi nggak tahu ya kita di belakangnya. Tujuan kerja Bapak itu di perusahaan apa atau bagaimana? Mau kerja di mana? Sebenarnya kalau saya ingat dulu ya, mungkin kami dari satu angkatan dulu itu di awal-awal pasti semua targetnya itu perusahaan-perusahaan kayak yang multinasional gitu lah. Multinasional seperti Kayak Chevron, Slamborsi, Chevron, Slamborsi. Slamborsil. Nah, cuman pada saat kami lulus di tahun 2016 itu 2016. rata-rata itu perusahaan migas itu semua banyak masalah lah. Dalam artian ya banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan juga ya. Banyak yang dirumahkan Banyak juga ya dirumahkan. perusahaan mega. Jadi akhirnya Bapak nganggur setahun. Enggak, jadi semua rata-rata dari angkatan kami itu berpindah haluan. Yang Berpindah dulunya haluan. nggak ada tertarik ke perusahaan listrik nasional, Heeh. tiba-tiba semua jadi pengen ke situ. Oh, jadi makin banyak lah saingannya Banyak. untuk masuk ke perusahaan. Jadi sekarang Bapak kerja di? Ya kebetulan ini lah, puji Tuhan saya diterima di PLN. Oh, kerjanya di PLN ya, lumayan. Berarti gaji Bapak besar ya? Ya bisa dibilang pas-pasan lah, pas butuh ya bisa dibeli gitu. Bisa ya, luar biasa ya Bapak. Ya memang saya dengar pun katanya kerjanya di situ lumayan besar gajinya, kata teman-teman juga ya, saya tahu orang-orang juga. Jadi Bapak selama masuk ke situ kan kerja lah Bapak di PLN. Ada nggak nilai lebih atau nilai plus tamatan dari UGM ini untuk mencari kerja? Kalau untuk yang Perlakuan spesial, khusus kan misalnya di UGM nih, kita terima gitu, atau dari berkas sendiri langsung terima, nggak ada seleksi gitu. kalau dari segi itunya sih mungkin nggak langsung bisa langsung diterima ya. Cuman? Kalau yang saya perhatikan ya, rata-rata kalau saya screening CV itu rata-rata masih saya lolos terus. Kalau terus berarti Dan nilai ada- plus ya, nilai iya, plus dari dan ada tamatan yang nolak ya. kampus ternama itu ya, langsung diterima. Berarti Bapak sebelum
coba di perusahaan bapak yang kerja ini, bapak pernah gagal nggak di perusahaan sebelumnya atau belum pernah coba yang lain, cuma perusahaan bapak yang Saya sekarang? pernah coba beberapa perusahaan sih dan memang nggak diterima. Coba rata-rata itu karena gagalnya di wawancara. Gagal di wawancara, tapi kalau masalah berkas sudah aman lah Kalau ya. berkas karena kan rata-rata aman. aman. IP-nya berapa pak kalau boleh saya tahu? Seingat saya sih 3,34. 3,34 luar biasa, apalagi jurusan teknik ya. Bapak nyogok dosen ya dulu ya? Sekali 2 kali sih. Iya. Oh bapak sudah nyogok dosennya? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak apa-apa, jujur aja, kita juga di Oh sini. iya. Oh, bapak nggak nyogok dosennya, tapi kayak bapaknya alim-alim ya. Bapak ini orangnya alim sih nampaknya. Jadi bapak sekarang sudah kerja, gajinya sudah lumayan, tamatan dari UGM. Sudah menikah bapak ya? Belum. Belum menikah, rencana menikah tahun? Ya semoga kalau bisa tahun ini, kalau nggak Tahun ini depan. kita doakan ya, semoga cepat menikahnya di tahun ini. Sudah ada pasangannya pak ya? Sudah ada calonnya sih. Sudah ada calonnya, kita doakan langgeng terus, menikah, banyak duitnya gitu. Oh, usahanya juga lancar, kita doakan yang baik-baik lah, walaupun yang buruk-buruk dulu ya ditinggalkan lah kalau yang buruk-buruk dulu. Sama, saya memang hidup ini memang kayak gitu. Bapak kan ini tamatan dari UGM, kan di perusahaan bapak pasti multikultur ya kan, banyak tamatan dari manapun. Ada nggak perbandingan di perusahaan itu menentukan porsi, misalnya tamatan ini kerjanya di sini, tamatan ini kerjanya di sini, atau ada nggak perlakuan khusus atau perlakuan spesial dari tamatan universitas tertentu? Kalau saya lihat sih enggak ada sih, karena memang kalau udah masuk di lapangan pekerjaan itu ya fair play. Ya siapa yang benar-benar giat, siapa yang rajin, ya udah dia yang benar-benar terpakai gitu loh. Oh gitu, jadi dia nengok Bukan ya, karena skill. background ya, tapi karena Karena skill ya. Tapi background diperhitungkan nggak? Cuman mungkin beberapa kayak job posting mungkin itu pengaruh juga ya. Berpengaruh ya backgroundnya ya. Oh, jadi niat bapak ini mau keluar dari perusahaan bapak atau tetap di sini dulu sampai berapa tahun, atau memang sampai tua nanti? Kalau sejauh ini sih saya mungkin bakal tetap Ya. berkarir di PLN ya. Jadi Pak, tadi pesannya tadi untuk masyarakat yang masih tadi itu ya pesannya untuk adik-adik yang gagal, Untuk adik-adik yang gagal, kah, atau yang belum ada niatnya kuliah gitu. dengan kita berkuliah itu kita bisa menemukan teman-teman baru yang bisa menunjang kita untuk lebih cepat berkembang gitu sih. Jadi ya untuk adik-adik yang masih belum keterima, tetaplah berusaha. Tapi kalaupun belum diterima tahun ini, ya mungkin bisa belajar dulu hal-hal yang di luar bangku kuliah yang pengen dipelajari gitu. Gitu ya. Kalau tipsnya, trik untuk masuk di UGM? Tips dan trik untuk masuk di UGM, kan itu ada beberapa mata pelajaran lah. Jadi perhatikan di mana kita yang paling lemah. Kalau bisa di 1 bulan atau 2 bulan terakhir kita fokuskan di bagian yang kita yang lemah. Gitu sih. Kalau kayak aku dulu itu agak sulitnya di pelajaran kimia. Jadi 1 bulan terakhir aku belajar kimia aja. Jadi yang lainnya aku anggap aku udah bisa gitu. Gitu ya. Berarti memang ya proses tidak pernah mengkhianati hasil. Berarti memang seperti itu. Ya. Ya, saya ucapkan ya terima kasih Pak telah mau ke podcast saya. Bapak lagi bersama dengan keluarga apa titip salam atau apa nggak ada ya? Ya mungkin itu aja. Mungkin itu aja ya. Mungkin Bapak ini memang agak sedikit lebih tegas dan tata bicaranya itu lebih terukur, lebih rapi. Jadi agak susah memang kalau kita mengundang orang-orang pintar. Jadi kita nggak bisa mengorek-ngorek masa lalunya. Padahal sedengar saya, kenapa saya undang dia, memang katanya dulu agak lumayan liar. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita nggak bahas di sini. Mungkin lain waktu. Oke Pak, terima kasih kami ucapkan telah hadir di podcast kami. Semoga Bapak karirnya sukses, kehidupan cintanya sukses, keluarganya sukses, usahanya sukses selalu Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya guys. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Hasilnya mati. My love, is it right to feel so small?